Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan juga jaga jarak ya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Silahkan Kamal pimpin doa ya. Oke, siap Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat hadir semua ya, 11 siswa ya, siswa-siswi. Ya Pak, hadir semuanya Pak. Ini. Oke, hari ini kalian seger-seger nih. Jadi kita posisi duduknya benerin dulu supaya kita nanti kan ngedit di lab itu lama, jadi biar nggak pegel ya badannya. Sebelum kita mulai, kita peregangan tangan dulu ya, biar supaya nanti kita ngedit videonya bisa maksimal, biar nggak pegel. Kita udah pegel kan di tangan-tangannya, kan kita nanti pegang mouse nih, ngedit nih ya. Udah semua ya. Hari ini saya berikan tampilan dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat semua ya? Lihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi hari ini Sudah, kita Pak. belajar mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Jadi materi yang akan kita ambil hari ini adalah penyuntingan video menggunakan aplikasi pengolah video. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami macam-macam perangkat lunak video dengan tepat. Berikutnya, peserta didik dapat menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video dengan terampil. Di pembelajaran yang kemarin, kita kan sudah belajar tentang teknik pengambilan gambar. Apa masih ada yang ingat? Iya Pak, ada panning, ada tilting, dolly, ada crop, ada zoom in. Itu Pak yang saya ingat Pak. Oke, bagus, Novi. Ada lagi yang masih diingat, Novi? Itu Pak apa? Extreme long shoot. Terus ada medium long shoot, ada medium close up, sama ada close up. Itu aja Pak yang saya ingat Pak. Oke, bagus ya. Di dunia industri, bagus dan tidaknya film atau video itu ditentukan bermacam-macam faktor ya anak-anak ya. Tetapi pada dasarnya, film atau video yang bagus adalah yang mampu mempunyai tayangan gambar secara maksimal dan enak. Seperti biasa, di pembelajaran saya nanti ada penilaian sikap, bagaimana kalian nanti mengikuti pelajaran saya dari awal sampai akhir. Terus nanti ada tesnya juga, terus prakteknya nanti ada di LKPD yang udah saya share ya, nanti dibuka. Jadi kan tadi udah saya bahas, untuk membuat video atau film yang bagus, semua harus disiapkan, mulai dari pemilihan tema, ide cerita, penulisan naskah, pengambilan gambar, kameramen, dan yang terakhir adalah editor. Editor ini butuh software editing yang nyaman untuk digunakan. Saya mau tanya nih, kira-kira software pengolah aplikasi video apa aja sih, ada yang tahu nggak? Saya tahu, Pak. Adobe After Effects Pak, saya pernah pakai Pak. Ya, bagus. Terus apa lagi? Adobe Premiere Pro. Ya, bagus. Ada lagi nggak? Filmora, Pak. Camtasia Studio Pak. Camtasia, Pak. Camtasia. Oke, mantap. Semua bagus-bagus nih. Pada paham ya. Nah, ini kan untuk di perangkat PC ya. Kalau di HP itu ada namanya KineMaster sekarang itu. Jadi anak-anak sekarang kan pada buat video jago-jago tuh. Mereka cuma modal HP. Jadi sebenarnya untuk membuat video itu bagaimana konsep yang kita buat. Untuk praktik kali ini yang akan kita gunakan adalah Adobe Premiere Pro CC 2017. Ada yang bisa jelaskan apa itu Adobe Premiere Pro CC 2017? Saya Pak. Ya, Novi.
Software Adobe Premiere itu software yang bisa kita gunakan untuk mengedit video, nambah audio, kemudian nambahin efek transisi pada video itu sendiri, gitu Pak, sama efek suara-suara mungkin kalau dibutuhin. Oke, bagus, Novi. Nah, di Adobe Premiere Pro itu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah source. Sekarang kita coba praktikkan dulu. Jadi ini saya coba praktikkan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Premiere Pro. Kita membuat projectnya ya. Nah, ini kita kasih nama, terus kita pilih di foldernya supaya kita gampang untuk menentukan project kita ada di mana. Nah, ini tampilan awalnya tadi udah saya bahas. Berikutnya kita adalah membuat sequence. Sequence itu yang ada di timeline. Langkah pertama untuk mengedit video itu adalah ke import file. Kita cari filenya. Jadi di sini saya udah sediakan. Itu udah ada di LKPD juga, udah saya kasih linknya. Kalian bisa download. Terus berikutnya dia akan ke project. Berikutnya video kita drag ke timeline. Ini videonya. Sini source tadi untuk menampilkan, jadi biar kita sebelum ke timeline itu kita bisa melihat videonya di sini. Kita pun juga bisa memotong ya di situ. Berikutnya kita edit sesuai keinginan kita potong bagian mana yang tidak dibutuhkan supaya videonya bagus. Terus setelah kita selesai, kita ngerasa udah maksimal, berikutnya kita ekspor. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau nanya Pak. Ya, Kamal. Pak, kok tampilannya begitu ya Pak? Kalau saya nggak begitu Pak, jalaninnya Pak, tampilannya. Oke. Nah, ini adalah mode editing. Jika kamu ingin tampilan seperti ini, kamu bisa masuk ke menu bar, itu window, terus cari yang workspace editing. Nanti itu tampilannya seperti saya ya. Kalau yang lain berarti menggunakan yang berbeda, tapi sih bisa bisa kalian aturlah sesuai dengan keinginan kalian atau nyamannya kalian. Oke, terima kasih Pak. Ya, berikutnya ada yang tanyakan lagi nggak sebelum saya lanjut? Nanya Pak. Ya, Nopi. Yang Adobe Premiere yang Bapak gunakan itu versi berapa ya Pak ya? Oke, ini adalah Adobe Premiere CC 2017 ya. Oh, 2017 ya. Kebetulan di rumah saya nih Pak cuma bisa diinstal dengan spek Adobe Premiere yang CS tuh Pak. Nah, itu kan saya belum pernah nyoba install yang Adobe Premiere CC tuh Pak. Itu perbedaannya apa ya Pak antara Adobe Premiere yang CC dengan yang CS? Kalau CS mungkin saya udah tahu ya Pak karena di rumah diinstalnya CS, tapi kalau CC saya belum tahu. Mohon penjelasannya ya Pak. Ya, baik. Jadi intinya mau pakai CS ataupun CC itu sama aja, tetap buat ngedit. Mungkin paling berbeda itu adalah di tampilannya. Terus beberapa efek yang ada di CC itu belum ada di CS. Contoh, misalkan kita membuat efek untuk color grading. Kalau di CS itu belum ada lumetri, tapi kalau untuk di CC itu udah ada lumetrinya ya. Penambahan efek aja ya Pak ya, tapi secara global untuk icon-iconnya dan fungsi yang lain tuh masih sama ya Pak ya? Iya betul, sama. Oke, berikutnya silahkan kalian buka LKPD kalian. Saya udah menyiapkan 2 buah video. Itu kan ada LKPD,
plus 2 buah video. 2 buah video itu kalian gabungkan sesuai dengan kreativitas kalian. Terus nanti sampai kalian ekspor, berikutnya kalian tampilin nanti satu-satu ya, presentasikan. Itu untuk keterampilannya. Nah, untuk pengetahuannya kalian cari masing-masing dari fungsi tool-tool yang ada di Adobe Premiere. Jadi kan untuk memotong ada Razor Tool, ada Zoom Tool. Nah, kalian cari tuh ada di LKPD ya. Oke, siapa yang udah? Sofian kayaknya udah ya? Sudah Pak, saya sudah Pak. Saya menggabungkan ini video yang dari Bapak. Saya tampilin ya Pak. Ya, silakan. Kelihatan Pak hasil saya Pak. Ya, coba. Nah ini. Nah itu udah saya gabungkan Pak. Bagus Sofian. Nah, untuk di pengetahuannya kamu saya minta untuk mencari tentang tool. Udah, Sofian. Coba kamu sebutin Sofian, apa aja tool-toolnya? Ya, selection toolnya adalah tool yang digunakan alat memilih Pak. Boleh menanggapi nggak? Ya? Ya, saya menanggapin videonya Sofian Pak tadi Pak. Itu kan tadi mengenai selection tools ya Pak ya. Sofian, itu untuk selection tools itu shortcutnya apa sih Sofian? Oh, shortcutnya shortcut V. Udah nggak ada yang mau ditanyain lagi ya, udah paham semua ya. Ayo yang belum, segera. Ambil kesimpulan ya. Jadi untuk Adobe Premiere itu merupakan software yang populer. Jadi cuman untuk karena spesifikasinya yang agak berat, makanya jarang orang-orang itu pakai, apalagi untuk lisensi yang ori-nya itu berbayar agak mahal. Makanya sekarang ini banyak editor atau banyak konten kreator lah bahasanya sekarang, itu membuat video itu menggunakan HP. Yang penting gimana kreativitas kita, ide kita, itu yang paling mahal. Nah, untuk shortcut yang ada, tool yang ada di Adobe Premiere Pro itu kita bisa menggunakan shortcut supaya kita kerjanya itu lebih cepat. Tadi seperti yang tanya Novi, untuk V itu selection tool. Berikutnya ada buat track selection tool, itu bisa menggunakan M, atau untuk memotong Razor Tool M. Silahkan kalian buka WA grup kalian, di situ saya sudah kasih link untuk kuis. Udah masuk belum? Coba dicek. Oke, silahkan kalian kerjakan ya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian mengambil gambar atau video ya untuk dipraktekkan. Bahkan kita akan memanipulasi video menggunakan fitur efek ya, efek video. Oke anak-anak, sebelum selesai silahkan kalian rapikan dulu meja komputer kalian. Terus terakhir Kamal siapin berdoa. Ya, iya Pak. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Semoga kita pelajaran yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan udah selesainya doa tadi yang dipimpin oleh Kamal, pembelajaran hari ini saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.